Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kami dapat berkumpul kembali, walaupun lewat YouTube, supaya kita dapat belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya bahwa kita harus kembali untuk belajar kebenaran karena kebenaran itu akan membebaskan kita. Kebenaran ini memberikan kebebasan. Ya, kebenaran ini tidak pernah memaksa untuk masuk dalam hati kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, ada pilihan, terima atau menolak. Ya, begitu juga dengan firman yang saya mau sampaikan hari ini. Dan saya selalu berkata, ada satu pengharapan bahwa Anda benar-benar menyelidiki firman Tuhan yang disampaikan. Seperti gereja di Berea, Anda dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 17, bagaimana mereka itu ya menyelidiki. Bukan hanya menerima firman, tapi itu firman dibawa untuk menyelidiki, untuk mempelajari di rumah masing-masing. Nah, kita mulai bicara tentang Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di mana pesan daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sampaikan kepada murid-muridnya untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Ya, hari pertama saya sudah kasih introduksi. Dan hari yang kedua kita bicara tentang Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 ya, yang berkata bahwa kita membenci nyawanya sendiri. Artinya kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kemarin kita bahas tentang bagaimana supaya kita dapat mengikut Tuhan ya. Kita berbicara tentang 3 hal. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Nah, hari ini saya mau berfokus kepada Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Ya, ada Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Dan di dalam Lukas 14:33 dikatakan begini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, saya ulangi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini perkataannya Tuhan Yesus. Ya, kita lihat ya, berkali-kali Tuhan menjelaskan bagaimana supaya kita menjadi murid Dia. Ya, di sini dikatakan melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Kita perlu menggarisbawahi perkataan ini, melepaskan diri. Jadi ini sesuatu yang kita dapat melakukan sendiri. Kita tidak perlu didoakan, kita tidak perlu dilepaskan, kita harus melakukan itu sendiri. Ya, melepaskan diri. Itu artinya ada orang-orang yang terlibat dengan miliknya dan tidak dapat melepaskan diri dari miliknya. Apa yang Anda miliki? Apa menjadi begitu penting di dalam kehidupan Anda, di mana Anda tidak dapat melepaskan diri dengan hak itu, dengan miliknya itu. Contoh, ya, ada yang terikat. Saya perkataan khususnya terikat. Karena kalau melepaskan itu bicara ikat, ya, terikat dengan mobil. Begitu menyayangi mobil, ya, bahwa dia begitu fokus ke mobil, dia lupa istrinya, dia lupa anak-anaknya, dia begitu sayang dengan mobilnya. Atau ya, pakaian, wah, mencintai pakaiannya begitu, wah, dahsyat.
hanya pakai pada waktu yang khusus. Karena takutnya rusak, takutnya ada bolong, takutnya ada mungkin anggur yang kena atau apa. Ya, atau uang. Anda bisa begitu terikat dengan uang, bahwa uang menurut Anda itu segala-galanya. Ya, kita semua butuh uang, sangat betul. Tapi uang itu enggak segala-galanya. Dan uang tidak bisa membelikan segala-galanya. Ya, uang bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Uang tidak bisa beli, ya, untuk kita masuk ke surga. Uang tidak bisa beli karunia roh. Ada banyak hal yang uang tidak bisa belikan. Nah, ini yang saya mau fokuskan. Seberapa jauh Anda atau saya terikat dengan hal, ya, hobi bisa menjadi sesuatu yang Anda miliki sedemikian rupa, Anda tidak bisa terlepas. Ya, di New Zealand, ya, orang-orang suka sekali rugby. Ya, saya masih ingat satu kali saya berbicara dengan beberapa hamba Tuhan dan mereka pergi ke satu conference, dan conference itu sampai hari Minggu, ya. Dan apa yang terjadi, karena ada rugby-nya pada hari Sabtu, mereka kasih waktu khusus untuk nonton rugby. Bukan untuk diisi dengan firman, tetapi untuk diisi dengan rugby. Bukan salah nonton rugby, ya, tapi salah pada waktunya. Karena kalau mereka berkumpul khususnya untuk mencari Tuhan, ya mereka harus menyerahkan. Makanya banyak sekali orang terikat dengan miliknya, dengan apa yang mereka miliki. Itu jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan tunjukkan. Ya, makanya dalam firman Tuhan ini dikatakan, kalau kita tidak dapat melepaskan dirinya dari segala miliknya, kita tidak bisa jadi murid Kristus. Jadi bagaimana kita dapat memuridkan orang lain kalau kita sendiri tidak mau terlepas dari apa yang kita miliki? Ya, kadang-kadang kita punya buku, majalah, atau hobi, atau uang, atau apa saja yang saya sudah kasih sebagai contohnya. Itu jauh lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, firman Tuhan yang berkata, pada akhirnya banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, tapi mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan surga karena Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ya, karena mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Dengan melepaskan diri, ya, melepaskan diri dari segala miliknya. Apa yang Anda miliki, apa yang menjadi begitu penting dalam kehidupan Anda. Saya berdoa, ya, supaya Anda benar-benar membuka hati hari ini dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya, bagaimana Anda, ya, apakah Anda masih terikat? Apakah Anda masih belum bisa melepaskan diri dari miliknya, dari apa yang Anda miliki? Ya, entah kenapa, alasan apapun, mungkin ada 1001 alasannya. Tapi mari, Tuhan sedang mencari muridnya. Bagaimana kita dapat jadikan murid kalau kita masih kurang melakukan kehendak Bapa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan, di mana Engkau dengan jelas berkata, bahwa setiap orang yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Mu. Untuk itu Bapa, tolong biar Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing. Apakah ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Engkau benar-benar menjadi Tuhan
dalam seluruh aspek kehidupan kita? Atau kami masih memiliki Tuhan yang lain yang mengemudi kendaraan ini? Apakah dirinya sendiri? Apakah ada hak miliknya yang mereka miliki Tuhan? Itu lebih penting daripada Engkau. Hari ini Tuhan, biar kami dapat bertobat bersama Engkau. Berbalik dari yang jahat. Benar-benar dapat melepaskan diri dari segala hak, dari segala yang kita miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba renungkan firman ini lagi. Ya, pelajari dengan benar-benar dan selidiki dengan benar. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.